Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di acara seputar kisah-kisah Nabi. Kita lanjutkan kemarin ya, kita sudah sampai pada kisahnya putranya kan Nabi Adam yang terakhir, yakni Nabi Sis. Setelah Nabi Adam itu diwahyukan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah bahwa akan meninggal pada tahun itu dan diperintah untuk berwasiat, memberikan beberapa pesan pada anaknya Sis. Nah, selanjutnya kita beralih ke kisahnya Nabi Sis, melanjutkan kisah yang kemarin di pertemuan sebelumnya. Nabi Sis ini ceritanya setelah Nabi Adam wafat, itu Nabi Adam sebelumnya berwasiat untuk bukan, Nabi Adam itu yang berwasiat itu ibundanya, yaitu Ibu Hawa. Jadi ceritanya itu Nabi Adam ketika meninggal itu di Mekah, dikuburkan di Mekah, bertempat di gua di gunung Abi Kubais. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan di Baitul Maqdis tempatnya. Begitu juga dengan Ibu Hawa. Ibu Hawa itu ketika meninggal juga dikuburkan di samping Nabi Adam, juga di gunung Abi Kubais. Nanti ceritanya Nabi Sis ini ketika meninggal, dia juga berwasiat pada anaknya untuk juga dikuburkan di sana bersama ibu dan ayahnya. Nabi Sis ini adalah nabi kalau dalam dalam kisahnya yang paling banyak dituruni kitab atau mushaf. Jadi keseluruhan kitab itu kan diriwayatkan bahwa dari Kanjeng Nabi kitab itu seluruhnya ada 104. Lah 10 ini diberikan kepada Nabi Adam, yang 50 ini diberikan kepada Nabi Sis. Nanti bisa dikoreksi kalau ada pertanyaan saya yang mungkin salah. 50 itu diberikan kepada Nabi Sis. Itu Nabi Sis mengumpulkan, jadi kitab yang diwariskan dari ayahandanya dan juga dimilikinya sendiri, jadi itu dikumpulkan. Jadi Nabi Sis itu mendapatkan kitab setelah Nabi Adam itu meninggal, dan Nabi Sis menggantikan posisi ayahandanya, mewarisi kenabian dan mengurusi umat. Oleh Nabi Sis ditulis, karena memang apabila sudah ada tulisan di situ, sudah ada. Jadi ceritanya itu Nabi Adam itu kan sudah diajari 29 huruf itu ya, yang pernah dulu kita ceritakan itu ya, sudah otomatis sudah diajarkan ke Nabi Sis. Nabi Sis ini nantinya akan menikah ya. Nabi Sis ini nanti akan menikah dan memiliki anak namanya istrinya Nabi Sis itu siapa namanya, Hazronah Pak ya, saya kok agak lupa ya. Itu nanti memiliki anak bernama Anusi. Ada yang mengatakan Anusi, ada yang mengatakan itu, kalau tulisannya itu Anusi. Terus ada yang mengatakan itu ya, di bahasa lain disebutkan itu Yanes, atau ada yang kalau kalian cari itu ada yang mengistilahkan Enes. Gitu. Itu anaknya Nabi Sis yang hasil putra darinya beserta istrinya bernama apa ya, saya ingat dulu. Azwaroh, itu Azwaroh bin Adam. Jadi istri Nabi Sis itu namanya Azwaroh. Jadi Nabi Anusi bin Sis, istrinya Azwaroh bin
Adam. Keduanya ya Adam. Nikah kan kalau dulu nikah sedarah itu memang tidak masalah, memang itu yang diperintahkan untuk memperbanyak keturunan. Ceritanya Nabi Adam itu dan ibundanya, Ibu Hawa itu dikubur di mana? Di Gunung Abi Kubes. Nah, itu terus sampai zamannya Nabi Nuh. Nah, ketika zaman Nabi Nuh itu kan akan terjadi banjir bandang, di mana banjir bandang itu sebenarnya memang sudah disampaikan oleh Nabi Adam ke Nabi Sis dan juga disampaikan ke anaknya Anusi itu. Ya, tapi lambat laun kan jaraknya sudah jauh. Itu ceritanya Nabi Nuh itu ketika doanya dikabulkan terjadi banjir bandang selama 7 tahun, itu ada yang mengatakan itu kayaknya 7 tahun, itu termasuk yang Nabi Nuh bawa itu adalah jasad Nabi Adam dan ibundanya dimasukkan ke dalam peti dan dibawa di kapalnya. Baru setelah banjir bandang itu menyusut, bumi kembali normal ya, dataran sudah tidak berair, itu dikembalikan lagi ke Gunung Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan itu dikembalikan lagi ke Gunung Abi Kubes. Gitu. Ada yang mengatakan itu dipindah ke Baitul Maqdis. Itu ceritanya. Nah, umurnya Nabi Sis itu waktu memiliki anak ya, dianugerahi Anusi itu umur 150 tahun. 150 tahun lah. Dari lahirnya Anusi itu sampai kematiannya itu 807 tahun. Jadi sekitar umurnya itu 950-an tahun itu umurnya Nabi Sis. Dan memang umur nabi-nabi terdahulu waktu zamannya Nabi Adam itu rata-rata ya hampir mendekati angka 1000. Hampir mendekati angka 1000 tahun. Nah, lalu ketika mendekati kematiannya, Nabi Sis itu memasrahkan urusan dunia kepada anaknya bernama Kinan. Tapi Kinan itu diriwayatkan di sini bukan termasuk nabi ya, tapi mungkin di yang lain itu termasuk. Jadi gak punya kitab Kinan itu, ya dituruni diwarisi oleh ayahnya. Kinan itu menikah dengan Nikmah. Nikmah yang merupakan saudaranya sendiri. Jadi waktu lahirnya Kinan, jadi Sis dan Hazwaroh ya, Sis dan Hazwaroh itu kan melahirkan Kinan dan Nikmah. Kinan dan Nikmah itu bersaudara, lalu dinikahkan. Nah, ketika dinikahkan mereka memiliki anak namanya Kinan. Waktu itu Anusi atau Yanes tadi berumur 90 tahun waktu dinikahkan. Lah setelah menikah itu setelah memiliki anak bernama Kinan, dihitung dari kelahiran anak itu sampai kematiannya 815. Jadi umurnya ya genap 900-an tahun. Itu umurnya Anusi bin Sis bin Adam. Nah, lalu setelah itu Kinan ini menikah dengan ketika umur 70 tahun menikah dengan Dinah itu bin Barokil bin Mahwil bin Hunuh bin Kin bin Adam. Jadi salah satu anaknya Nabi Adam itu ada yang bernama Kin. Ini ada Kin, ada Koyin, ada Kin, ada Koyin. Itu sama-sama anaknya Nabi Adam. Tapi yang Koyin ini di riwayat lain itu nama lain dari Kobil yang dimaksud. Tapi ini bukan dari keturunan Kobil, karena seperti cerita sebelumnya ya. Kobil itu termasuk Sis itu termasuk wasiat dari Nabi Adam, dan itu terus diwariskan. Termasuk wasiatnya itu dilarang dari keturunan Sis ke bawah untuk menikah dengan keturunannya Kobil, dengan keturunannya Kobil.
Jadi Kinan di sini menikah dengan Dinah bin Barokil bin Mahwil bin Hunuh bin Kin. Nah, ini nanti ada yang bernama Hunuh, ada bernama Uhnuh. Nah, ini dibedakan. Kalau Uhnuh itu nanti Nabi Idris. Nah, Nabi Idris. Jadi beda. Nanti ada yang bernama Hunuh, keturunan Nabi Adam, ada yang bernama Uhnuh. Uhnuh itu nanti Nabi Idris. Nabi Idris ya. Setelah menikah, nah, kan memiliki tadi siapa namanya, Kinan tuh memiliki anak ya, memiliki anak. Mahlail namanya. Jadi Kin itu memiliki anak bernama Kinan ya. Kinan memiliki anak bernama Mahlail. Mahlail bin Kinan. Jadi Mahlail bin Kinan bin Anusi bin Sis bin Adam ini. Mahlail ini nanti yang akan melahirkan Nabi Idris. Jadi atau bernama Uhnuh. Istilahnya kalau di kitab itu bernama Uhnuh. Kalau kita tekankan Nabi Idris, dinamakan Nabi Idris itu karena saking seringnya, saking banyaknya membaca kitab-kitab yang telah diwariskan mulai dari Nabi Adam Sis itu, makanya dinamakan Idris. Itu ceritanya begitu. Ada yang terlewat. Mahlail itu gak langsung melahirkan Idris ya, salah. Mahlail itu memiliki anak namanya Yarid. Yarid, ada yang riwayat lain kok Yarda gitu, cuma dibaca Yarda, tapi ya yang terkenalnya Yarid. Di Nabi Idris itu anak dari Yarid. Yarid itu anak dari Mahlail. Mahlail itu anak dari Kinan. Terus Kinan itu dari Anusi. Anusi itu dari Sis. Sis itu dari Nabi Adam. Itu silsilahnya begitu. Itu pernikahan dengan istrinya ya, rata-rata istrinya masih saudarinya sendiri. Ini setelah banyak keturunan, ceritanya itu keturunan dari Nabi Adam itu yang dari golongannya Qabil itu tidak mempertahankan nasab. Jadi kalau dari golongan Qabil itu mereka tidak tahu apakah ini masih bersaudara, apa ini siapanya, maka apakah buyutnya, mbahnya masih ada saudara. Itu kalau dari keturunan Qabil ini mereka tidak saling mengetahui. Beda dengan keturunannya Sis. Kalau dari keturunan Nabi Sis ke bawah ini masalah pernasapan itu masih dijaga ceritanya. Jadi hubungan silaturahmi itu masih ada. Dan ceritanya anak turunnya Nabi Adam itu terpecah jadi dua tempat tinggalnya. Ada yang tinggal di pegunungan, yakni keturunan dari Nabi Sis itu tinggalnya di pegunungan. Kalau keturunan Qabil itu tinggalnya di tanah lapang atau di dataran. Itu ceritanya. Itu dikasih peraturan. Jadi Nabi Sis memberikan peraturan yang diturunkan secara turun temurun bahwa anak-anaknya tidak boleh turun ke tanah ke dataran rendah atau tanah lapang itu untuk menemui keturunan dari Qabil atau menikahi keturunan dari Qabil. Sampai ada cerita itu suatu waktu 100 laki-laki. Itu ceritanya begini. Yang keturunan Sis di daerah pegunungan itu laki-lakinya ganteng, perempuannya biasa. Kalau yang keturunannya Qabil itu perempuannya cantik, laki-lakinya biasa. Mungkin nanti bisa dicek ya, itu kalian bisa cek di kitab Tarikh atau Bari di Rusul wal Ummah itu wal Umam. Itu mereka 100 laki-laki turun. Setelah turun mereka betah di bawah. Jadi gak kembali lagi ke pegunungan. Akhirnya saudara-saudaranya yang lain penasaran
loh kok saudara kita gak kembali ya, akhirnya ikut turun. Padahal itu sudah dilarang, nggak boleh, tapi tetap turun. Setelah turun, akhirnya banyak keturunan dari Nabi Sis yang tinggal di pegunungan itu turun semua ke bawah. Akhirnya disitulah terjadi percampuran, larangan yang setelah turun temurun dijalankan akhirnya sudah dilanggar. Dan sampai saat ini semua keturunan antara Qabil dan Habil, Qabil dan Sis itu tercampur, kecuali beberapa orang yang masih berada di atas gunung. Ceritanya keturunan dari Nabi Sis yang telah bercampur dengan keturunan Qabil hidup bersama itu semuanya akan binasa nanti ketika banjir bandang. Makanya di riwayat yang lain dinyatakan bahwa keturunan saat ini semua manusia itu bernasabnya ke Nabi Sis, karena yang ke Qabil itu sudah binasa ketika banjir bandang. Itu ceritanya seperti itu. Mungkin kali ini tidak banyak ya saya ceritakan, sementara sampai situ dulu, sampai lahirnya Nabi Idris. Nanti kita lanjutkan ke ceritanya Nabi Idris ya, ke ceritanya Nabi Idris yang nanti diangkat ke langit, ceritanya itu yang tidak mati, jadi satu-satunya nabi yang masuk surga dalam keadaan hidup. Itu ya. Mungkin kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.